warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang struktur anatomi pada batang tumbuhan monokotil, dikotil, dan gimnosperma. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama, Rahmat Bansaga, saya sendiri. Kedua, Nurfadila M. Pakili. Ketiga, Delvita Septianingsih Hilimi. Dan keempat, Melisa Bilondatu. Langsung saja masuk ke materi. Struktur anatomi pada batang tumbuhan monokotil. Sistem vaskular di ruas muda biasanya terdiri dari bandel vaskular yang terpisah yang biasanya membentuk perangkat silinder dalam dikotil tetapi tersebar di monokotil. Korteks terletak di luar jaringan vaskular dan dibatasi oleh epidermis yang sering mengandung stomata dan trikoma. Jaringan dasar tempat pembuluh darah, jaringan tertanam pada dasarnya, parenkim dan korteks sering berfotosintesis di dikotil. Adalah inti parenkim biasanya present, tapi kadang-kadang bandel vaskular mungkin hadir secara terpusat. Di sebagian besar monokotil bandel terjadi di seluruh jaringan dasar, tapi terkadang pada intinya sekarang. Ya, seperti pada gambar di samping, rimpang monokotil, konvalaria, majalis, 1 hingga beberapa berlapis, dan menebal seragam. Endodermis membatasi korteks lebar dari empulur di mana terjadi bandel pembuluh darah yang tersebar. Bandel bagian dalam adalah amfifasal dengan mengelilingi fluid. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu morfologi dan fungsi pada batang monokotil. Morfologinya yaitu monokotil adalah herbal, tetapi batangnya ada di dalam bambu, dan beberapa spesies lain relatif luas karena aktivitas meristem penebalan primer. Dalam meristem ini, sel disejajarkan dalam lembaran melintang atau miring dan menjalani divisi periselinal dengan turunan internal yang berdiferensiasi menjadi aksial, bundel, vaskular, dan parenkim tanah. Selama pertumbuhan, sebagian besar ruas-ruas tetap pendek. Sementara pertumbuhan dan divisi menyebar di dalam tanah. Parenkim mengarah ke batang menjadi semakin tebal. Saat batang mencapai diameter dewasa, ruas elogarion terjadi dan beberapa spesies mungkin mencapai ketinggian dan rentang hidup yang luar biasa. Selanjutnya, fungsi batang monokotil. Fungsi dari monokotil yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa, hingga dari segi kepentingan tumbuhan, bagian-bagian tadi terdapat dalam posisi yang paling menguntungkan. Jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur anatomi pada batang tumbuhan dikotil. Anatomi batang tumbuhan dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Empulur sangat sulit ditemukan pada batang kayu yang tua. Kulit kayu bagian terluar memiliki epidermis. Pada bagian epidermis terdapat cambium gabus atau velogen. Velogen yang bekerja ke arah luar untuk membentuk lapisan gabus yang menutupi epidermis dinamakan velum, sedangkan yang bekerja ke arah dalam dinamakan velodem. Kelompok sel epidermis yang tidak tertutup cat gabus dinamakan lentisel yang berfungsi untuk penguapan dan pertukaran gas. Batang dikotil memiliki struktur yang khas. Batang dikotil muda dan batang dikotil tua memiliki struktur yang sedikit berbeda. Seperti gambar di samping itu, gambar A itu adalah penampang melintang batang dikotil muda. Pada gambar tersebut telah terbentuk suatu lingkaran kayu dengan pembuluh angkutan di sekitar empulurnya. Dan untuk gambar B adalah batang dikotil yang telah tua. Dari gambar tersebut kamu dapat melihat lingkaran tahun dan jari empulur yang tampak seperti ruji-ruji. Selanjutnya, morfologi dan fungsi pada batang dikotil. Morfologi dikotil
Dikotil epidermis batang biasanya digantikan oleh gabus pelindung dan jaringan terkait. Daerah terluar peridem inti terdiri dari filem yang berasal dari filogen, kambium, gabus. Ini adalah lapisan meristematik dari sel yang rata secara tangensial yang biasa muncul secara hipodermal. Mungkin juga berasal dari epidermal atau terbentuk lebih dalam di korteks. Pada beberapa spesies kambium, gabus memotong parenkim kecil jaringan atau velodrime. Secara internal, gabus terdiri dari sel-sel yang mati secara radial dan rapat dan memiliki dinding tebal yang suberix dan kedap. Batang dikotil adalah batang yang mendukung tubuh tanaman dan menghubungkan dengan daun dan memiliki lebih dari satu jumlah daun yang terdapat pada batang dalam tanaman yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Pembahasan selanjutnya, struktur anatomi pada batang Gymnospermae. Kambium vaskular terdiri dari berbaur dan inisial sinar. Kambium sering bertingkat, dengan inisial berbaur disusun kira-kira dalam lapisan horizontal bila dilihat dalam penampang longitudinal tangensial. Namun, pada kambium tidak bertingkat, inisial berbaur cenderung longitudinal tangensial lebih panjang dan dinding ujungnya meruncing lebih tajam daripada di kambium bertingkat. Inisial berbaur memunculkan komponen aksial dari batang kayu, yaitu terdiri dari pembuluh darah, trakeit, serabut, saringan rubes, sel pendamping, dan sel parenkim asial. Ini mungkin bertingkat atau sebaliknya sesuai dengan pelindung kambium dari mana mereka terbentuk. TS menunjukkan penebalan sekunder awal akar muda Gymnospermae ginkgo biloba. 1. Xilem primer adalah diars dan elemen protosxilem yang lebih sempit. 2. Kontras dengan trakeit yang agak lebih lebar tetapi seragam dari xilem sekunder. 3. Keduanya dan floem sekunder. 4. Menunjukkan garis keturunan sel radial yang dapat dilacak ke asalnya di kambium vaskular. 5. Koneks. 6. Serat floem. Selanjutnya, morfologi dan fungsi batang Gymnospermae. Gymnospermae memiliki anggota-anggota yang dapat melanjutkan keturunan hingga sekarang. Angiospermae yang ditemui sekarang dianggap sebagai penerus dari salah satu kelompok Gymnospermae purba yang telah punah, seperti paku biji. Gymnospermae memiliki karakteristik yang unik, yaitu daur hidup yang sama seperti tumbuhan paku heterospora. Daur ini terdiri dari dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Salah satu komponen yang terlibat dalam fase ini adalah megagametogenesis. Megagametogenesis merupakan fase pembentukan gamet betina, karakteristik tumbuhan vaskular primitif, dan Gymnospermae bersifat tunggal.